Halo Sobat Kicau Mania di seluruh Indonesia. Ya, kali ini akan saya ajak untuk melihat salah satu koleksi saya yang lain, yakni burung kadalan birah. Burung kadalan birah ya, kita akan mencoba untuk mereview burung kadalan birah. Burung ini adalah burung endemik Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Jadi ini burung khas Indonesia, tetapi sekarang mulai jarang kita lihat. Ya, kita akan mereviewnya. Burung kadalan birah memiliki nama ilmiah Panicopaus curvirostris yang namanya indah sekali. Kenapa disebut dengan nama kadalan? Karena biasanya burung ini dulu di masa lampau suka memangsa sejenis kadal ya. Kadal-kadalan itu mangsa dari burung ini. Mulai dari kadal yang melata di tanah sampai kadal terbang yang kecil di pepohonan. Itu adalah makanan favorit dari burung kadalan. Kadalan birah adalah salah satu jenis burung kadalan. Ada banyak kadalan jenisnya, tapi yang warnanya paling eksotik memang jenis kadalan birah. Ya, ini kadalan birah yang jantan dan betina. Ini yang saya miliki adalah jenis kadalan birah betina. Karena kadalan birah yang jantan ciri-cirinya sangat mudah, walaupun bentuknya sama ya, serupa burungnya, tapi sebenarnya ada ciri-ciri khas. Kadalan birah yang jantan itu matanya, bagian iris matanya berwarna biru, sedangkan yang betina berwarna kuning. Jadi sangat mudah untuk membedakan. Tapi kalau kita tidak mengetahui ciri khas itu, hanya melihat dari kumpulannya, sekumpulan itu, kumpulan di obyok begitu, kita akan susah untuk membedakan. Karena apa? Warnanya sama, yang jantan dan betina mirip sekali, tapi bedanya hanya itu dan pada pangkal paruh. Pangkal paruh pun tidak begitu terlihat. Kalau yang jantan, yang betina itu nanti agak kecoklatan, tapi tidak terlihat kan, itu betina tidak terlihat. Jadi yang paling akurat, paling mudah adalah melihat dari warna itu, iris matanya yang berwarna kuning. Burung kadalan birah ini warnanya sangat indah sekali, dan cara nangkringnya, cara bertenggernya seperti ayam alas ini. Ini burung termasuk ukuran sedang ya, ukuran besar sedang, mohon maaf, ukuran besar. Jadi burung ini besarnya merpati, seperti merpati, seukuran merpati ya. Merpati kadang bisa lebih besar lagi, dan dia cara nangkringnya mirip dengan ayam alas. Jadi ayam alas itu agak membungkuk, burung ini juga agak membungkuk. Ekornya lebih panjang. Saya mendapatkannya ini dari pemikat ini ya. Dari pemikat saya sudah mendapatkannya, ekornya brondol ini ya, copot ini. Ini kena jaring burung ini, jaring para pemikat burung. Ya, burung kadalan ini termasuk burung besar, sayapnya juga lebar. Tetapi ternyata burung kadalan ini lebih pandai ketika dia meloncat. Jadi burung ini tidak begitu efektif terbangnya. Terbangnya tidak seperti burung-burung pada umumnya. Sama seperti ayam alas. Ayam alas itu memang terbang, tetapi dia sebenarnya lebih meloncat dari ranting ke ranting. Baru ketika dia terpaksa terbang, dia akan terbang, tapi tidak bisa kuat jauh. Sama seperti kadalan birah. Kadalan birah juga ahli dalam meloncat. Dari ranting tinggi ke ranting rendah, dia meloncat-loncat. Dan ketika terpaksa baru terbang, terbangnya seperti ayam alas. Ekornya ke belakang, sayapnya mengembang seperti ayam terbang. Kadalan birah sendiri akan berkembang biak pada kisaran bulan Juni sampai Agustus. Jadi ketika Anda menjaring burung ini pada bulan Juni, memikat burung dapat di bulan Juni Agustus, sebaiknya dilepaskan ya. Kasihan dia sedang dalam posisi mengerami atau sedang meloloh anaknya. Jadi tolong untuk dilepas biar populasinya tidak habis. Nah, kadalan birah ini biasanya karena begitu indah bulunya, beberapa orang mulai menggunakannya untuk burung hias. Tetapi sebagian besar kadalan birah ini punahnya bukan untuk burung hias, bukan ditangkapi untuk hiasan, tidak, tapi lebih banyak digunakan untuk pakan. Jadi banyak sekali burung kadalan birah ini ditembak karena burungnya besar, di objek yang tinggi, mudah untuk diincar, dan malah justru digunakan untuk makanan. Jadi untuk makan, eman-eman sekali sebenarnya, karena burung ini burung eksotik. Burung yang sangat indah, dengan bentuk warnanya pun, punggungnya pun hijau jamrut.
Ya, hijau jamrut berkilo-berkilo gitu, warnanya berkilo-kilo, sangat indah. Paruhnya aja terlihat indah itu, hijaunya hijau agak putihan dengan kacamata merah dan mata kali yang jantan biru, yang betina kuning. Burung sangat indah sekali, eman-eman kalau kita tembak untuk kita makan. Ya, saya ambil secara lebih dekat supaya terlihat ya. Bagian punggungnya adalah hijau jamrut ya, seperti yang tadi saya katakan. Ini kalau bulunya lengkap, ini bulunya halus sekali dan terlihat biru. Sayapnya memang agak ke bawah. Jadi ini kalau burung kadalan birah itu seringnya kalau nangkring itu sayapnya agak dilengserkan ke bawah. Dan ekornya nanti akan memanjang ke bawah begitu. Memang begini, bukan karena sayapnya sakit itu, memang gayanya demikian. Dan yang paling indah dari kadalan birah, di ini bagian tenggorokan sampai dada, itu bisa dilihat, itu bukan bulu lebar ya, itu bulu-bulu halus. Bukan tipe-tipe bulu yang lebar-lebar, itu bulu-bulu halus seperti serabut, itu indah sekali. Ya bisa dilihat ya, ya itu seperti jenggot. Itu kalau dia berbunyi, bunyinya ini mengerikan ya, seperti tadi pembukaan videonya saya berikan suara seperti orang menjerit, itu suara burung kadalan birah. Powernya sangat kuat, bagus sekali suaranya, lengkingannya luar biasa. Dan nanti ketika dia bersuara, ini bagian coklat di bawah leher dan tenggorokan itu nanti akan mengembang ke bawah seperti jenggot. Nah, itu burung kadalan birah. Burung ini untuk soal pakan, banyak sekali jenis pakanan yang bisa Anda sediakan. Tapi saya di sini menggunakannya pakan dari ulat Jerman untuk ya burung besar. Saya beri ulat Jerman dan fur ayam untuk campuran supaya dia terbiasa makan fur. Di alam terbuka, burung kadalan birah ini memangsa sejenis kadal ya, jenis kadal, laba-laba. Bisa juga burung-burung kecil yang dimangsa. Selain itu, kadalan birah juga kadang memakan kepiting. Ya, ini keong kepiting. Dia mampu untuk meremukkan itu karena apa? Tulang paruhnya itu sangat kuat sekali. Jadi ini burung ini ketika memakan menggunakan paruh dan cakarnya, dua-duanya efektif. Nah, ini saya pegang supaya lebih jelas. Saya tunjukkan ya di sini ya. Jadi untuk cara makan luar biasa ini. Paruhnya itu paruh yang sangat kuat sekali. Jadi dia mampu untuk meremukkan keong. Ya, begitu. Tapi bagian yang tajam dari paruh tidak pada posisi itu. Nah, ini. Ya, ini burungnya ya ini saya terkena bagian yang paling tajam. Yaitu lancipnya pada bagian ini, bagian itu alang ujungnya itu yang paling menyakitkan itu. Nah, kalau sudah begini aman. Ya, dia tidak akan meremukkan, tidak kuat lah untuk meremukkan ini ya. Tapi tekanannya kuat. Itu kalau melebar dia lemah jadi. Tapi kalau itu untuk keong dan sebagainya dia sanggup untuk memecah. Cangkang kepiting dan cangkang keong itu sanggup. Ini sakit sekali ya, ini tekanannya kencang. Tapi tidak apa-apa artinya, tidak berbahaya. Yang lebih menyakitkan tadi ketika kena ujungnya. Ya bisa dilihat itu ketajaman ujungnya. Nah, paruh yang paling ujung itu tuh yang paling menyakitkan. Jadi seperti kena tipis kecapit kepiting di situ. Nah, kalau ini bagian ini aman karena ini terlalu lebar, dia tidak bisa menekan kencang karena mulutnya terbuka lebar. Bisa dilihat ini burung kadalan ya, warnanya ini jamrut. Ya, hijau jamrut. Indah sekali ini. Ya, aduh, bentar ya. Ya, ini yang sakit juga. Kukunya ini kuku tajam sekali ini. Ini lama-lama sakit sebentar. Saya lepas dulu ya. Aduh, dah. Itu kalau mencengkeram itu kalau binatang-binatang kecil itu sudah habis itu pasti. Nah, ini. Nah, cara memegang ini harus diamankan apanya dulu, lehernya sebenarnya kalau memegang kadalan birah. Ya, burungnya indah kan, eksotik ini ya. Ya, biar lepas sana. Baik, kadalan birah ini kalau dibuat burung hias sangat bagus. Tapi ya suaranya memang mengerikan. Banyak orang mengatakan suaranya mirip dengan kuntilanak. Tapi itu kan kata orang saja. Jadi kalau Anda ingin memelihara kadalan birah, sebaiknya membuat kandang besar aviari ya. Aviari yang besar sekali, yang lebar lah, tinggi begitu, diberi pohon. Di dalamnya ada pohon. Wah, itu kadalan birah nanti akan bagus sekali. Dia suka meloncat-loncat antara dari dahan ke dahan. Burung ini sangat bagus jika Anda sepasang terus Anda buatkan sarang. Dia bisa beranak pinak. Termasuk burung
apa istilahnya ya, gampang panik sebenarnya. Tapi kalau sudah terbiasa, dia pun paniknya hanya meloncat-loncat. Jadi loncatannya antar dahan ke dahan itu buk gitu, buk, yuk, karena dia terbangnya begitu dengan meloncat. Ya, burung ini kalau dari sisi harga, ya, ini rahasia para pemikat dan pengepul. Saya bongkar di sini. Sebenarnya burung ini murah sekali. Ya, di tangan para pemikat ini di area yang masih banyak, di area pinggir-pinggir hutan, burung ini hanya dilepas sekitar 30.000. Ya, 30.000 rupiah burung ini sebenarnya. Tapi ketika sudah masuk ke penjual bisa naik di atas 50.000 lah. Biasanya penjual itu mengambil untung 100%. Jadi kalau 30.000 kemungkinan besar ya harganya sampai 60.000, 70.000. Tinggal pintar-pintarannya Anda menawar, karena harga burung tidak ada patokan ya. Nah, untuk di kota, kadelan birah ini, karena burung eksotik bisa untuk hiasan kantor dan sebagainya, ini lebih mahal, bisa sampai 500.000 per ekor. Ya, uniknya ya. Semakin distribusinya semakin jauh di area perkotaan, di tengah-tengah kota yang begitu luas begitu, yang tidak ada burung jenis ini. Burung ini biasanya indah sekali untuk hiasan di taman-taman kantor atau taman-taman perusahaan. Itu harganya per ekornya sudah mencapai 500.000. Ya bisa lebih gitu, tinggal bagaimana negonya. Kalau orang kota kan biasanya tidak terlalu berpikir harga. Tapi kalau dari pemikat rata-rata harganya 20-30.000. Untuk burung seindah ini ya, sebenarnya eman-eman kalau harganya segitu. Kalau ini bisa diternak akan lebih bagus, burung eksotik. Indahnya mirip seperti bebek dari Taiwan ya. Kalau Anda pernah melihat bebek Taiwan, pigeon dari jenis dari Taiwan, dari negeri seberang sana, bentuknya ya bebek seperti mentok begitu, tetapi lebih mungil dan warnanya eksotik seperti burung ini, seperti burung kadelan birah ini, eksotik sekali warnanya, mengkilap gitu. Ketika di breeding di Indonesia harganya per ekornya 8 juta itu. Jadi burung bebek Taiwan itu ketika masuk ke Indonesia dan di breeding per ekornya 8 juta. Karena apa? Karena indahnya, dan bebek itu biasanya untuk menghiasi kolam-kolam di taman, di tempat-tempat orang-orang kaya lah, para ekspatriat. Kadang-kadang kalau bikin rumah besar begitu, rumah gedong biasanya ada bebek dari Taiwan itu yang sangat indah. Nah, ini kan menarik sekali kalau misalkan kita berhasil untuk membreeding jenis kadelan birah ini dengan warna eksotik, dibuatkan kandang yang besar sekali dan ada pohonnya di dalam kandangnya. Itu kan burung ini menjadi lebih laku jual dan menjadi produk yang istilahnya keterjagaannya juga luar biasa kalau banyak orang membreeding. Jadi saya harapkan jangan ditembak ya, eman-eman ya, kasihan. Kalau mau cari makan ikan saja lah, jangan burung itu terbatas sekali. Kalau iklan kan di lautan luar biasa, mau diambil berapapun ikan selalu ada. Kalau burung ini terbatas, ini tidak tahu jumlahnya, tapi semakin menipis. Jika Anda pergi ke hutan-hutan, kadelan birah sudah sangat menipis, hanya ada di hutan-hutan dalam sekarang. Di pinggiran hutan sudah tidak ada. Jadi mari kita lestarikan, breeding lebih bagus.